Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa. Ada ketua kelas, duduk yang rapi, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kira-kira siapa yang tidak hadir? Ada yang tahu? Boleh sebutkan? Ada yang tahu siapa aja? Ada yang tahu kenapa? Kita sudah dengar ya. Dari anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, hari ini Ibu mau coba tes semangat kalian dulu nih. Jadi Ibu punya semangat, Ibu coba hidup ya, kalian. Jadi semangatnya seperti ini. Tetap semangat, jangan dinding, dung, jangan dinding, dung, aha, aha, nah, aha, aha, nah, aha, aha, semangat. Oke, bisa? Semuanya udah siap? Siap. 1, 2, 3, tembak semangat. Semegang, Dinding, dung, dang, ding, dung, aha, semangat. Oke, jadi kalian udah semangat ya hari ini untuk belajar? Semangat. Nah, baik. Coba Ibu mau tanya nih, masih ada ingat nggak ya kira-kira minggu kemarin itu belajar tentang apa ya? Tentang Modal. Coba Ibu mau tanya, kira-kira koordinat itu berkaitan keberapa? Pintar. Koordinat itu kira-kira artinya apa? Allah yang sudah ada sejak zaman azali. Baik, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5, yaitu mengenai pentingnya membaca Al-Quran dan sebagai wahyu pertama. Baik, coba Ibu mau tanya dulu, kira-kira ada yang tahu nggak aktivitas di gambar itu lagi apa? Mengaji. Betul, kira-kira di sini siapa yang mengaji di rumahnya? Ada yang udah Al-Quran belum? Masya Allah, pintar banget semuanya. Ya, pintar banget. Jadi aktivitas yang ada di gambar itu adalah sedang mengaji atau menuntut ilmu. Dan jadi setelah pembelajaran ini, saya harap nanti kalian dapat membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 9 itu dengan tahlil, kemudian mencatat Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini dengan benar, dan menghafal Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ini dengan lancar. Sebelum masuk ke pembelajaran ini, Ibu mau kalian coba lihat dulu mengenai materi asbabun nuzul. Nanti akan kita bahas dan Ibu bakal tanya nih satu-satu. Jadi kalian harus memahami secara benar tidak? Nabi Muhammad sering menyendiri atau bertamu dari kalangan masyarakat Quraisy yang semakin terjerumus dalam kesyirikan. Dalam kesenian Hira, beliau senantiasa beribadah serta merenungi kekuasaan Allah. Hira tempat Nabi menyendiri hanya berukuran hanya satu orang mencatat dengan kedalaman 30
hingga 3 kali. Namun, Rasulullah masih menjawab dengan hal yang sama. Setelahnya, malaikat Jibril pun mendekat dan mendekap tubuh Rasulullah. Kemudian, saat melepas dekapan dari tubuh Rasulullah, malaikat Jibril membacakan firman Allah surat Al-Alaq ayat 1-5. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad bergegas pulang dengan badan gemetar dan kedinginan. Lalu, Khadijah, istri beliau, menyelimutinya. Kemudian, Khadijah mengajak Nabi Muhammad ke rumah pamannya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal menjelaskan bahwa makhluk tersebut adalah malaikat Jibril yang membawa wahyu dari Allah. Nah, itu tadi kisah tentang turunnya. Nah, setelah kita mendengarkan mengenai video dari asbab nuzulnya Quran surat Al-Alaq, hari ini kita mau coba tanya kalian. Jadi kira-kira asbab nuzul itu artinya adalah apa? Sebab turunnya wahyu. Kemudian Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 itu diturunkan saat Nabi Muhammad SAW berada di dua apa? Ya, malaikat Jibril datang dan menyuruh Nabi membaca. Tapi tadi kan Nabi katanya bilang saya tidak bisa membaca, Kemudian malaikat Jibril dengan sabar menuntut Nabi sebanyak 3 kali, Iqra, sehingga Nabi akhirnya mengikuti bacaan wahyu pertama ini, yaitu Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Lazim sholat. Iqra itu artinya ada yang tahu apa? Baca. Nah, peristiwa ini tuh menandai awalnya kerasulan beliau. Ada yang tahu nggak kira-kira Nabi itu menjadi rasul itu pada usia berapa? 40 tahun. Benar. Setelah kita memahami mengenai asbab nuzul, selanjutnya kita coba mengenal mengenai Quran surat Al-Alaq. Arti Quran surat Al-Alaq itu adalah segumpal darah. Ada yang tahu nggak segumpal darah itu apa? Segumpal darah itu adalah saat manusia pertama kali diciptakan. Jadi di dalam perut ibu itu segumpal darah kecil banget, tapi akhirnya menjadi manusia yang sempurna, yang cantik, yang ganteng kayak kita. Nah, surat ini itu tergolong surat Makkiyah. Ada yang tahu nggak kira-kira surat Makkiyah itu apa? Surat yang diturunkan di Mekah. Coba kalau misalkan yang diturunkan di Madinah, Madaniyah. Nah, Quran surat Al-Alaq ini itu terdiri dari 19 ayat dan juga merupakan ayat merupakan surat Al-Quran yang ke-96 Al-Quran. Cuma hari ini kita mau belajar cuma ayat 1-5 aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Lagi. Iqra
ayat 1 sampai dengan 5. Boleh kita baca bareng-bareng? Boleh. Ya, yang pertama. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Yang kedua. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Yang ketiga. Bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia, Yang keempat. yang mengajar manusia dengan pena. Yang kelima. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Selanjutnya yaitu aktivitas menghafal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi nanti anak-anak semua tolong dihafal Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ulangi berkali-kali dan gabungkan itu lagi semua ayat. Hafalkan juga ayatnya dan juga arti atau maknanya. Jadi sekarang ibu mau kasih kalian waktu 5 menit buat menghafal Quran surat Al-Alaq ini ya. Kalian boleh dibantu atau kita bantu untuk menulis bakunya ya. Kayak gini yang beda sama Dayatul. Hasilnya udah. Yang ini udah hafal semua? Udah, pintar banget. Selanjutnya. Oke, ada yang kesusahan? Paham intinya aja. Jadi misalkan ayat yang pertama menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Tuh. Ayat kedua intinya itu manusia itu dari A'udzu billahi
Berapa sih kita coba tes lagi di depan ya? Iya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu ucapkan terima kasih buat yang udah mau baca ke depan. Sekali lagi tepuk tangan buat kita. Pintar banget. Sekarang kita mau game lain. Ada yang mau nggak? Waktu Main. main. Nanti Ibu bakal kasih kalian soal. Kalian satu soalnya itu waktunya 20 detik ya. Jadi harus cepat nih. Oke, soal pertama. Isinya gimana, Bu? Nanti kalian pilih aja A, B, atau C. Nanti Ibu pilih di sini ya. Nah, perhatikan nih. Nomor 1. Apa itu asbabun nuzul? Sebelum Nabi C. Coba ya, bener nggak ya? C. Coba nomor 2. Alladzi 'allama bil qalam merupakan ayat ke 2. 3. Berapa? 5. Berapa? 3. Coba ya. Berapa ayat Quran surat Al-Alaq? 19. Selanjutnya, yang manakah bacaan Quran surat Al-Alaq ayat 5? Berarti A ya. Bukan tangan. Yang manakah bacaan Quran surat Al-Alaq ayat 2? Selanjutnya, apa terjemahan Quran surat Al-Alaq ayat 3? Murah. Apa? A, B, C. Selanjutnya, siapa malaikat yang memberikan wahyu Quran surat Al-Alaq 1-5? Coba. Arti dari Quran surat Al-Alaq. Pintar banget Ibu Yoni. Oh iya. Coba Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 ditulis mana? Gohiro. Coba satu lagi nih, apa wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad? Al-Alaq ayat 1-5. Begitu ya. Pakai won. Coba Ibu mau mengulas lagi sedikit. Kira-kira Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 itu merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah di mana tempatnya? Kemudian arti Quran surat Al-Alaq itu apa? Gumpal darah. Jadi kesimpulannya Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 itu merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Surat itu mengajarkan kita mengenai arti pentingnya membaca, belajar, memberi ilmu. Oleh karena itu, kami sebagai muslimah yang soleh dan solehah harus rajin membaca dan juga Apa? membaca